Judul, perlukah kita bermadhab? Haruskah kita bermadhab? Barangkali mungkin ada yang bertanya, penting nggak sih judul itu gitu kan? Kenapa perlu dibahas? Mungkin pertanyaannya ini akan kembali kepada kita. Selama ini kita di dalam berislam itu mengikuti madhab siapa gitu. Sampean bapak-bapak ibu dalam berislam itu mengikuti madhab siapa gitu. Mengikuti madhab siapa sampean itu? Madhab Nabi Muhammad. Memang sampean faham apa namanya Quran Sunnah gitu kan. Seringkali sekarang ini banyak yang kemudian dengan tegas dia mendeklar kita kembali kepada Quran dan Sunnah gitu kan. Kita kembali pada Quran Sunnah, nggak perlu madhab-madhaban gitu kan. Semuanya juga sepakat, umat Islam semuanya sepakat bahwa kita harus kembali pada Quran dan Sunnah. Sepakat. Persoalannya adalah sampean paham nggak sih Quran itu? Enggak. Sunnahnya paham nggak? Enggak. Lo sampean nggak paham Quran, nggak paham Sunnah, terus deklarnya kembali pada Quran Sunnah, terus gimana gitu kan? Ujung-ujungnya sampean mesti ngikut orang, ya kan? Sampean ngikut orang. Ya saya ngikuti ustadz saya gitu kan. Loh, berarti kalau sampean ngikut ustadz sampean, berarti madhab sampean ya ustadznya itu gitu kan. Jadi yang diikuti adalah ustadz fulan, ya madhabnya madhab fulan gitu kan. Terus ustadznya madhab siapa? Nggak tahu. Tanyain ustadznya, ustadz, saya ngikuti sampean madhabnya apa? Ya nggak tahu, saya ngikuti guru saya. Ya berarti madhabnya gurunya gitu kan. Seringkali kita melakukan amal ibadah, melakukan aktivitas amal-amal soleh tidak jelas rujukannya itu siapa gitu kan. Dan yang lebih parah, kenapa pembahasan ini perlu saya sampaikan, lebih parah lagi adalah ketika kita di dalam berislam itu dilingkari dengan fanatisme kelompok yang tidak berdasar. Kita beragama, berislam itu tidak ala insaf, hati kita tidak bersih, didominasi oleh fanatisme kelompok-kelompoknya. Sehingga kita langsung bertahan, kelompok kita yang paling benar, kelompok kita yang paling benar. Sementara nggak tahu kebenarannya dari sisi mana. Dan kalau kelompok kita paling benar, kelompok kita itu cuma kecil gitu, kelompok sampean cuma kecil. Berapa persen dari jumlah umat Islam seluruh dunia sih gitu kan? Masa yang masuk surga cuma kelompok sampean doang gitu kan? Nggak masuk akal. Makanya kemudian di pengantar ini saya sampaikan dua ayat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88, 89. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti di pengadilan Allah di akhirat tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak. Harta yang kita kejar-kejar, kita tumpuk-tumpuk, kita bangga-banggakan, bahkan menjadi standar kesuksesan seseorang di dunia, tidak ada manfaatnya ketika kita menghadap Allah. Anak-anak yang kita bangga-banggakan juga tidak bisa menolong kita. Asy-Syu'ara 88. Di ayat 89-nya Allah mengatakan illa man atallaha biqalbin salim, yang bisa membantu kita menghadap Allah, menyelamatkan kita di hadapan pengadilan Allah adalah qalbun salim, hati yang bersih. Bersih dari berbagai macam penyakit-penyakit yang mengotori dalam berislam. Hati yang mengganggu suasana kita dalam berislam. Ini sebagai pengantar dasar sebenarnya gitu. Jadi kalau, mohon maaf, kalau yang hadir pada majelis malam ini ada di antara sampean yang secara ormas, ada yang ikut Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Wasliyah, terus apa lagi, Matla'ul Anwar, Nahdlatul Wathon, ya kan? Ini kan ormas. Kalau ada di antara kita yang malam ini hadir mengikuti gerakan dakwah yang ada yang salafi, ada ikhwanul muslimin, ada yang jamaah tabligh, ada yang majelis, apapun gerakan dakwahnya, maka malam ini kita berusaha menyatukan hati kita bahwa kita punya satu Islam.
Tuhan kita sama Allah, Nabi kita sama Muhammad, kitab suci kita sama Al-Quran, salat kita sama, kiblat kita sama. Dan kita berusaha membersihkan hati kita dari embel-embel macam-macam ini. Karena yang kita butuhkan dalam berislam itu ya kita bersihkan diri kita. Kita berislam ya Islam yang satu yang Allah turunkan melalui Nabi kita Muhammad. Coba zaman Nabi hidup, para sahabat hidup, apakah ormas-ormas yang kita ikuti ada? Nggak ada. Apakah zaman Nabi hidup kemudian para sahabat hidup, apakah gerakan dakwah ini ada? Namanya istilah nggak ada. Kenapa kita mengklaim hari ini paling ahlus sunnah dan yang lain tidak ahlus sunnah? Coba kemudian kadang-kadang dengan kelompok lain kemudian senyum aja pahit, gitu kan? Tidak bisa senyum dengan sesama muslim. Ngaku paling ahlus sunnah, senyumnya pahit. Tidak bisa seindah dulu ketika belum ngaji. Ya. Waktu belum ngaji, belum kenal Islam, indah banget gitu. Tapi setelah kemudian ini ngaji, jadi senyumnya nggak indah. Ini jadi bermasalah. Jadi saya ingin mengajak malam hari ini, kenapa saya temanya adalah sejarah fikih, sejarah lahirnya madhab fikih. Sejarah lahirnya madhab fikih, nanti di penghujungnya akan banyak ada masalah. Perlukah kita bermadhab? Haruskah kita bermadhab? Kalau memang harus, bolehkah kita pindah madhab? Gitu kan? Kalau memang harus, bolehkah pindah madhab? Kemudian nanti akan di penghujung-penghujung ada pembahasan apa bedanya antara masalah khilafiyah dengan bid'ah. Apakah ada bedanya? Bagaimana menyikapinya? Terus sebagai penutup nanti ada hal-hal sunnah, amalan-amalan sunnah yang dianggap bid'ah. Ini di antara pembahasan, mudah-mudahan 1 jam selesai dan nanti pertanyaan akan dibuka yang seluas-luasnya sampai ngantuk. Baik, ya. Jadi ini sejarah fikih sebenarnya. Sejarah fikih. Yang ngantuk jangan dibangunkan. Berarti sedang bahagia. Ya. Cirinya orang bahagia itu 2. Bisa makan enak, bisa tidur nyenyak. Kalau makan apapun lauknya enak aja berarti sedang bahagia. Karena orang yang galau dikasih makanan enak juga nggak nyaman. Iya kan? Enak kurang ini sama. Jadi kalau sampean masih lahap makannya enak berarti bahagia. Yang kedua bisa tidur nyenyak. Orang yang galau pikirannya kacau, nginep di hotel bintang 5 nggak bisa tidur semalaman, jungkir balik. Tapi orang yang sedang bahagia, sekedar di depan TV beralaskan karpet tidurnya nyenyak. Termasuk kalau duduk di pengajian baru duduk langsung nyenyak, itu berarti sedang bahagia. Makanya kalau lagi ngaji ada yang tidur nyenyak nggak usah dibangunkan, bisik-bisik saja ke temannya, saudara kita sedang bahagia. Ya. Jadi kalau lagi ngaji ada yang tidur bisik-bisik, jangan diganggu, saudara kita sedang bahagia. Mengganggu kebahagiaan orang nggak boleh loh itu. Baik. Ini kenapa materi ini pernah saya sampaikan, uji cobanya, eksperimennya begini. Saya diminta ngisi pengajian rutin fikih di sebuah masjid di daerah Depok. Saya bingung, ini fikih yang akan saya sampaikan fikih yang bagaimana ini? Saya bilang gitu kan ya. Saya tanya ke jamaah, ke pengurus DKM, ini jamaahnya mayoritas ini ormasnya apa? Saya bilang, oh campur Pak Ustadz, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada macam-macam. Waduh, jadi mau diarahkan ke fikih mana kan gitu kan? Karena fikihnya udah beda loh, ini NU, Muhammadiyah, Persis sudah beda fikihnya. Akhirnya saya mulai dengan sejarah ini. Materi ini 2 pertemuan yang mulai setelah itu antara NU, Muhammadiyah, Persis tidak gontok-gontokan. Mereka harmonis, paham posisinya di mana. Gitu loh. Ini di antara manfaatnya. Ini juga sama, dan mudah-mudahan malam ini kalau kita yang hadir berusaha membersihkan hati dari fanatisme, ta'assub kepada kelompoknya, insya Allah kita akan menyatu dalam kesatuan hati. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai pengantar dasar kita bicara fikih.
Kalau definisi fikih itu kalau kita belajar dari SD sampai S3, pengertian fikih tidak pernah berubah. Fikih itu adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillati at-tafsiliyah. Fikih itu memahami hukum. Belajar fikih berarti belajar hukum. Ahli fikih berarti ahli hukum. Hukum yang dibahas dalam fikih adalah al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i, bukan KUHP, hukum perdata pidana, bukan. Hukum syar'i. Hukum syar'i menurut jumhur mayoritas ulama ada 5. Sebagai pengantar aja nih, mengevaluasi. Hukum syar'i ada 5, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Ini menarik nih. Menurut mayoritas ulama, mazhab Hanafi hukum ada 7. Tapi jumhur mayoritas ulama ada 5. 5 hukum ini satu-satu ada yang perlu diluruskan pengertiannya. Kalau wajib nggak perlu diluruskan, kita sepakat. Wajib adalah perbuatan yang apabila dilakukan dapat pahala, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. 2 sayap seimbang. Contohnya sholat. Kenapa sampean sholat isya? Ya karena pengen dapat pahala. Kenapa sampean sholat isya? Saya takut dosa, ya kan? Jadi 2 sayap seimbang yang namanya wajib itu. Perbuatan yang kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan dia berdosa, itu wajib. Sekarang sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah perbuatan yang apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, gitu kan ya? Kalau sampean menyampaikan pengertian sunnah, contohnya puasa Arafah, contohnya puasa Asyura, kepada jamaah, kepada santri, anak didik, peserta didik, besoknya kira-kira jamaah santri itu pada puasa apa enggak? Kira-kira sayap mana yang diingat ketika pulang sampai rumah? Kanan apa kiri? Kalau dijelasin tentang pengertian sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kira-kira yang diingat ketika pulang ke rumah, kanan apa kiri? Sayap kanan apa sayap kiri? Iya, jadi besok tuh puasa apa enggak? Enggak puasa. Ketika ditanya anak-anak pada puasa enggak? Enggak. Kenapa kalian enggak puasa? Kan cuma sunnah Pak Ustadz katanya. Memang kenapa sunnah? Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tuh ini bahaya loh di pengertian sunnah begini. Makanya kenapa masyarakat kita Indonesia hal-hal yang sunnah itu lemah prakteknya di masyarakat. Coba puasa Syawal, cek di masyarakat, apakah kemudian masyarakat menjalankan? Mayoritas enggak. Puasa Asyura, puasa Arafah, apa kemudian hidup di masyarakat? Enggak. Kenapa? Karena pola penyampaian tentang pengertian sunnah yang terbatas. Hanya sampai di situ. Mestinya anak-anak sekalian besok itu puasa Asyura, pahalanya adalah bisa menghapus dosa setahun. Bapak-bapak mau nggak dihapus dosanya setahun? Ada yang nanya, Pak Ustadz cuma setahun katanya. La ilaha illallah, cuma setahun, saya bilang. Sampean mau nggak dihapus dosanya setahun? Mau, pada puasa. Yang kedua, ustadznya jarang menjadi contoh, mengajak untuk melakukan amal ibadah sunnah di masyarakat itu. Saya beberapa tempat yang saya bina itu kalau besok Asyura atau Taswa, besok Arafah, saya umumkan pakai speaker saya. Assalamualaikum Bapak Ibu dan jamaah sekalian, besok hari Arafah. Rasulullah mengatakan barang siapa puasa Arafah maka akan pahalanya dihapus dosa setahun dihapus masa lalunya. Jadi kita besok puasa, pengurus DKM saya bilang, besok kita iftar jama'i, buka puasa bareng di masjid ini. Siap. Biasanya banyak tuh jamaah yang puasa dan pada buka bareng. Saya bilang posyandu diumumkan di masjid. Bikin SIM aja pengumuman di masjid, saya bilang. Bapak saudara yang mau bikin SIM ada, diumumkan di masjid. Kenapa kemudian puasa Arafah tidak diumumkan di masjid? Kenapa puasa Asyura tidak diumumkan di masjid? Jadi sunnah Nabi itu jadi pada mati tidak hidup. Kenapa? Karena para ustadz-ustadznya hanya bisa menyampaikan tapi tidak bisa mengajak dan membuktikan dalam praktek harian. Ustadznya puasa, Pak Ustadz, iya. Kenapa puasa sendiri nggak ngajak jamaahnya? Ini makanya bagus
Pak Rafiq, kalau pas mau puasa sunnah, kita buka puasa bareng. Dikasih motivasi, kita buka puasa bareng, nasi mandi, gitu. Mantap, datang semua itu puasa. Jadi ini menghidupkan. Ini yang kedua sunnah ya. Yang ketiga haram. Haram juga definisinya seimbang. Perbuatan dilakukan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala, selesai. Kenapa tidak zina? Takut dosa, gitu kan? Nah, yang perlu diluruskan makruh sekarang. Makruh itu apa? Makruh adalah perbuatan yang kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan, makruh adalah perbuatan yang kalau ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak apa-apa. Ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak apa-apa, makruh. Contohnya apa? Ya udah gampang aja, saya ngikutin sampean lah gitu. Contohnya bagi orang yang rokok, contohnya rokok. Kalau sampean nanya fatwa rokok, ya nanyanya yang jujur, nanya kepada kiai ustadz yang ngerokok. Kalau nanya tentang hukum rokok pada ustadz yang ngerokok, mesti jawabannya paling tinggi hukumnya adalah makruh, ya kan? Baik, kita ambil rokok itu makruh. Makruh itu apa? Perbuatan yang kalau ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak apa-apa. Ini yang jadi masalah, pengertian ini yang jadi masalah. Kenapa masyarakat menyepelekan makruh gitu loh. Nah, ini malam ini ingin saya sampaikan, perlu diluruskan. Pengertian makruh dikerjakan tidak apa-apa itu salah dari berbagai sisi. Pertama, pengertian ini salah dari aspek bahasa. Bahasa Arabnya kariha yakrahu artinya benci. Kalau kariha yakrahu artinya benci, berarti kalau makruh artinya dibenci. Mestinya definisinya adalah makruh adalah perbuatan yang apabila ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan dibenci oleh Allah. Mestinya begitu, gitu loh. Oke, contohnya ngikuti sampean tadi rokok, berarti kan dibenci oleh Allah kan? Tuh. Pak Ustadz terlalu kasar, ini istilahnya dibenci itu terlalu kasar, kayak menakutkan ya. Karena orang Indonesia itu senangnya yang lembut-lembut bahasanya. Perempuan yang menjual diri dulu namanya, pertama namanya pelacur, terlalu kasar. Ganti apa? BTS, wanita tuna susila. Tuna susila sama tuna itu banyak banget. Tuna wisma, tuna rungu, tuna bicara, tuna susila, sama. Masih terlalu kasar, diganti kemudian istilahnya apa? PSK, pekerja seks komersil, kerja. Orang Indonesia itu senangnya lembut-lembut bahasanya. Makanya ketika kita bicara makruh adalah perbuatan yang kalau ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan dibenci oleh Allah. Terlalu kasar Pak Ustadz, baik saya ikuti. Kalau terlalu kasar kita lembutin dikit. Kariha yakrahu artinya tidak disukai oleh Allah. Kalau saya pakai kata dibenci terlalu kasar, tidak disukai. Jadi makruh apa definisinya? Makruh adalah perbuatan yang kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak disukai oleh Allah. Thread. Lagi apa Pak? Sedang melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Satu batang dihapus, selesai. Ambil lagi batang yang kedua, thread. Bapak lagi apa Pak? Sedang melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. 2 kali. Satu bungkus berapa batang? Jangan pura-pura nggak tahu. Satu bungkus berapa batang? Kalau 12 batang berarti satu hari 12 batang, berarti dia satu hari melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah 12 kali. Mau nantang Allah gitu. Maksud saya adalah begini. Ini pengertian pertama yang perlu diluruskan. Makruh itu salah secara definisi. Salahnya kenapa? Dari sisi bahasa nggak cocok. Kariha yakrahu itu dibenci. Kariha yakrahu itu adalah tidak disukai. Makruh artinya berarti dibenci atau tidak disukai. Yang pertama. Yang kedua,
Definisi makruh dikerjakan tidak apa-apa itu adalah salah secara posisi. Lihat, wajib bawahnya apa? Sunnah, ya kan? Wajib bawahnya sunnah, haram bawahnya makruh. Apa bedanya wajib dengan sunnah? Sama-sama ada unsur perintahnya. Sama-sama ada unsur perintah. Bedanya kalau wajib perintahnya kuat banget, sunnah perintahnya tidak terlalu kuat. Nah, apa bedanya haram dengan makruh? Sama-sama ada unsur larangannya. Cuma larangannya haram lebih kuat daripada larangannya makruh. Berarti ada unsur larangan. Tuh. Ada unsur larangannya. Berarti definisi yang benar gimana? Makruh adalah perbuatan yang apabila ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak disukai oleh Allah. Ulangi, makruh itu apa? Perbuatan yang apabila ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak disukai oleh Allah. Nggak apa-apa, saya bantu sampean. Tapi saya merokok biasa-biasa aja. Sekarang saya tanya, Pak, kalau ada orang merokok pakai tangan kiri, ada nggak yang bilang, tangan bagusnya mana? Ada nggak? Sampean minum pakai tangan kiri, diingatkan nggak? Diingatkan, tangan bagusnya mana? Sampean makan pakai tangan kiri, diingatkan nggak? Diingatkan, tangan bagusnya mana? Sampean ngerokok pakai tangan kiri, ada yang ingetin nggak tangan bagusnya mana? Ada yang ingetin nggak? Enggak kan? Kenapa nggak ada yang ingetin? Oh, ya karena memang itu tadi unsurnya udah beda. Yang kedua, sampean BAB buang air besar sambil ngemil kuaci, boleh apa enggak? Ngemil kuaci sambil BAB boleh enggak? Enggak boleh kan? Sambil ngerokok sambil BAB ngerokok boleh apa enggak? Oh, itu di situ sebenarnya. Jadi sebenarnya ini yang perlu diluruskan pengertian ini, supaya tidak disepelekan gitu. Yang ada di masyarakat itu adalah sunnah disepelekan, makruh disepelekan. Ini yang harus kita perbaiki. Nah, ini hanya pengantar perbedaan antara syariat dengan fikih. Fikih itu bagian dari syariat. Syariat dan fikih bedanya apa? Bedanya satu, syariat itu sumbernya murni dari Allah. Syariat semuanya dari Allah. Kalau fikih banyak sumbernya dari ijtihad manusia. Fikih itu banyak sumbernya dari ijtihad manusia, produk-produk ijtihad manusia. Maka syariat itu pasti benarnya, kalau fikih bisa benar, bisa salah. Makanya fikih itu tidak boleh kita kemudian fanatik banget pendapat kita paling benar, tidak bisa. Kalau syariat kita pastikan paling benar. Dan yang paling penting bahwa fikih bagian dari syariat Islam. Syariat itu adalah akidah, ada akhlak, ada fikih, ada. Nah, supaya sampean paham, sekarang sampean itu fikihnya mazhab apa dan sampean itu kelompok mana? Lalu kita lanjutkan. Fikih itu pada zaman Nabi sumber hukumnya dua, Quran dan Sunnah pada zaman Nabi. Jadi kalau ada masalah yang terjadi di masyarakat, para sahabat ingin tahu hukumnya apa ini, hukumnya apa ini. Ya udah kita lihat di Quran, ada ayat enggak yang bicara tentang itu? Dilihat di Qurannya. Qurannya tidak ditemukan, langsung karena Nabi masih hidup, kita tanya Rasulullah, ya Rasul, kami melakukan begini, hukumnya bagaimana ya Rasulullah? Rasul ngasih solusi hukum. Ketika Rasulullah masih hidup, sahabat enak banget, setiap ada masalah apa, lihat di Quran ada enggak, kalau tidak ada langsung tanya pada Rasul. Rujukannya langsung Quran dan Sunnah. Ini pada zaman Rasul masih hidup. Makanya pada zaman Rasul masih hidup, fikihnya itu fikih wahyu. Semuanya bersumber dari Rasul. Jadi kembali pada Quran Sunnah banget pada zaman Rasul itu. Jadi kalau ada masalah sampai termasuk masalah ruqyah itu, mengobati dengan bacaan Quran yang ditiupkan ke air itu. Ada sahabat, rombongan sahabat, kemudian di perjalanan kehabisan bekal.
Karena kehabisan bekal minta ke masyarakat yang dilewati, nggak ada yang mau ngasih. Akhirnya lewat, ternyata ada tokoh masyarakat yang tersengat, kemudian nyari bantuan. Kafilah yang sedang berjalan, adakah di antara kalian bisa mengobati? Ini tokoh kami. Kalau kalian bisa mengobati, akan saya beri upah. Akhirnya ada inisiatif dari seorang sahabat, ngambil air, kemudian bacain Fatihah, langsung diminumkan, dan akhirnya sembuh. Pulang sampai ke Madinah, sahabat ini ketakutan kalau apa yang dia lakukan itu salah secara hukum. Langsung sowan pada Rasulullah, ya Rasul, kami melakukan begini, boleh itu? Boleh apa tidak? Ternyata Rasul diam, dan diamnya Rasul tandanya setuju. Itu dalilnya ruqyah syar'iyah, pengobatan pakai bacaan Fatihah, bacaan Quran ditiupkan ke air, itu boleh, dalilnya itu. Tapi artinya bahwa sahabat semangatnya cuma satu, ketika ada masalah pengen tahu hukumnya, cari di Quran. Quran tidak ada, langsung tanya pada Rasul. Maka pada saat Rasulullah masih hidup, sumber hukum fikih itu Quran dan Sunnah. Selesai, fikihnya fikih wahyu. Nih, sampean yang sering gembar-gembor, kembali pada Quran, kembali pada Sunnah. Ikuti sejarahnya ini. Ketika Rasul wafat, para sahabat di awal-awal Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman, Ali masih belum terlalu luas perkembangan sahabat. Sehingga masalah-masalah yang muncul juga belum terlalu jauh dari apa yang terjadi pada zaman Rasul. Tapi ketika kemudian pasca Khulafaur Rasyidin, sahabat menyebar, ada di Mesir, di Baghdad, di Persia, di Syam, di mana-mana umat Islam banyak tersebar. Dan kemudian muncul banyak masalah-masalah baru yang tidak terjadi pada zaman Rasul. Akhirnya apa yang terjadi? Pada zaman sahabat, ketika terjadi masalah baru, mereka langsung ngumpul. Tokoh-tokoh ulama sahabat ngumpul. Ini gimana nih punya masalah ini kita ini? Gimana solusi hukumnya ini? Fikihnya gimana ini? Ayo kita cari di Qur'annya. Semuanya mencari di Qur'an. Kembali pada Al-Qur'an. Oh, nggak ada, nemu nggak ada, ketemu ayatnya nggak, Quran tidak ditemukan, kembali kepada Sunnah. Ayo cari di Sunnah. Pernahkah Rasul bersabda, Rasul melakukan, pernah nggak? Seluruh sahabat, ulama sahabat langsung mencari Sunnah, kembali kepada rujukan kedua, Al-Quran dan Sunnah. Ternyata di Sunnah tidak ditemukan. Sementara masalah ini harus diberi solusi hukum. Tidak boleh ada satu masalah pun yang terjadi di muka bumi tanpa hukum. Sementara di Quran tidak ketemu, sunnahnya nggak ketemu, gitu kan? Terus gimana? Akhirnya ulama-ulama sahabat ngumpul dan mereka menggunakan referensi hukum yang ketiga yang bernama ijtihad. Ijtihad itu adalah mengerahkan seluruh potensi kemampuan untuk mencari solusi hukum. Dengan cara bagaimana? Mencari kejelasan masalah, rujukan Qurannya ada enggak yang hampir mirip. Kalau ada masalah lama yang ada dalilnya dan masalah baru yang tidak ada dalilnya memiliki kemiripan, maka menyamakan masalah baru dengan masalah lama karena ada satu kemiripan. Ini yang disebut dengan istilah qiyas, analogi qiyas. Jadi qiyas itu produk dari ijtihad, mencari kemiripan, kesamaan masalah. Ketika fatwa ijtihad para sahabat ini disampaikan kepada sahabat semuanya dan semua sahabat setuju, itu namanya ijma', kesepakatan ulama. Jadi qiyas dan ijma' produk dari ijtihad. Dan ijtihad itu adalah sumber hukum yang ketiga setelah Quran dan Sunnah. Awas loh yang gembar-gembor kembali pada Quran Sunnah. Kita Sunnah, kita Quran Sunnah. Paham nggak nih? Perhatikan. Jadi banyak masalah-masalah yang terjadi semakin berkembang, tidak ketemu di Quran, tidak ketemu di Sunnah, maka para ulama sahabat berijtihad. Dan sini saya sampaikan, yang namanya ijtihad itu adalah mengikuti kemampuan mujtahid. Nah, para sahabat pada meninggal, masuk generasi berikutnya para tabi'in, generasi keempat. Tabi'in sudah nyebar kemana-mana, masalah baru muncul, banyak masalah-masalah baru. Ketika muncul masalah baru, masalah tabi'in, di masa tabi'in, apa yang dilakukan mereka? Kembali ke referensi
pertama. Kembali pada Quran, cari di Quran, di ayatnya, dari surat pertama sampai surat terakhir. Di Quran tidak ditemukan, cari sunnah. Ayo kembali ke sunnah, semuanya cari. Ulama-ulama tabi'in semuanya mencari rujukan sunnah. Ketika tidak ditemukan sunnahnya, artinya dalil dari hadisnya tidak ditemukan, para tabi'in mengambil referensi ketiga, ijtihadnya sahabat. Sama-sama ijtihad, tapi kenapa tabi'in mendahulukan ijtihadnya sahabat? Coba saudara-saudara dicek, sahabat pernah nggak ada yang berijtihad membahas masalah ini? Kalau pernah ada, kira-kira ada nggak pendapat sahabat yang berkaitan dengan ijtihad masalah ini? Kalau ada, langsung diambil oleh tabi'in. Kenapa tabi'in mengambil fatwa pendapatnya sahabat padahal sama-sama produk dari ijtihad? Karena mereka meyakini fatwanya sahabat lebih dekat dengan kebenaran, karena sahabat lebih dekat dengan turunnya wahyu. Faham kondisi pada saat turunnya wahyu. Ketika di fatwa sahabat tidak ditemukan, ijtihad sahabat tidak ditemukan, baru tabi'in berijtihad. Hasil ijtihadnya bisa berupa qiyas, bisa berupa ijma'. Tabi'in. Nah, ketika masuk pada tahapan kelima, tabi'in, nabi, sahabat, tabi'in, keempat, tabi'in, generasi setelah tabi'in, banyak ulama-ulama hebat yang bisa berijtihad. Di situ muncul 4 ulama madhab, di antaranya Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali itu lahir di tabi'in. Ini orang-orang hebat. Sehingga kemudian disinilah muncul madhab fikih di masa tabi'in. Nah, jadi kalau ditanya sumber hukum Islam itu apa? Sumber hukum Islam Quran, Sunnah, dan ijtihad. Tapi ada yang mengatakan Quran, Sunnah, ijma', qiyas. Benar sama-sama. Quran, Sunnah, ijma', qiyas benar. Quran, Sunnah, ijtihad itu benar. Sementara kalau sampean bilang kita kembali pada Quran, Sunnah, kita kembali pada Quran, Sunnah, orang sampean nggak paham Quran, Sunnah. Orang sahabat aja berijtihad, tabi'in aja berijtihad, tabi'in juga berijtihad. Masalah-masalah baru itu perlu orang-orang yang ahli. Di antaranya adalah pakar-pakar kemudian berijtihad. Nah, pada masa tabi'in muncul 4 madhab fikih. 4 madhab fikih secara senior. Satu madhab Hanafi. Madhab Hanafi pendirinya Imam Abu Hanifah. 2 madhab Maliki, pendirinya Imam Malik bin Anas. Bukan Anas bin Malik, Malik bin Anas. Yang ketiga madhab Syafi'i, pendirinya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang keempat Imam Ahmad bin Hambal, madhabnya madhab Hambali. 4 madhab, ulangi, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ini 4 madhab fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diakui seluruh dunia sampai hari ini. Ustadz, kok sampai hari ini madhab 4 kok saya nggak dengar sama sekali? Ini madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah 4 katanya diakui seluruh dunia, kok saya nggak pernah dengar 4 madhab ini? Kalau sampean fikihnya nggak jelas, sampean fikihnya nggak jelas. Ketika beribadah itu sholat apa madhabnya nggak jelas, madhab gurunya, gitu. Gurunya nggak jelas lagi, gitu kan. Nah, ini 4 madhab fikih. Nah, 4 madhab ini teman-teman sekalian sampai hari ini masih dipakai di seluruh dunia. Mana yang paling banyak dipakai seluruh dunia? Hanafi. Madhab Hanafi ini dipakai di seluruh dunia paling banyak. Pertama madhab tertua, yang kedua pernah jadi madhab resmi Khilafah Utsmaniyah di Turki yang diruntuhkan oleh Mustafa Kamal tahun 1924. Mustafa yang Yahudi, namanya bagus banget, Mustafa Kamal. Orang Indonesia pada saat itu pada ngasih nama anaknya Mustafa Kamal. Kalau Yahudi yang disusupkan untuk menghancurkan Khilafah Utsmaniyah. Mana negara yang madhabnya Hanafi sampai hari ini? Turki. Sampainya kalau jalan-jalan ke Turki, sana madhabnya Hanafi.
Turki, Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh itu Hanafi sampai hari ini. Sampai hari ini mazhabnya Hanafi. Sampai hari ini mazhab resminya Hanafi. Ini saya ulangi lagi karena sampai nggak bermadzhab masalahnya. Ini Hanafi ini. Kemudian Maliki dipakai di mana? Negara-negara Afrika, Sudan, Somalia, Ethiopia, yang orangnya hitam manis tuh. Yang orang-orangnya hitam manis itu mazhabnya Maliki. Sampai hari ini mazhabnya Maliki. Ulama-ulamanya juga ulama-ulama mazhab Maliki sampai hari ini. Nah, mazhab Syafi'i itu dipakai di mana? Asia Tenggara, Indonesia. Indonesia itu fikih negaranya mazhab Syafi'i, pernikahan perceraian. Walaupun kalau prakteknya Indonesia itu cuma NU yang mazhab Syafi'i, sampean tidak bermazhab. Itu kan artinya dikit sebenarnya. Tapi itu mazhab Syafi'i Indonesia, Brunei itu kencang banget Syafi'inya. Brunei, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina itu fikihnya mazhab Syafi'i. Hambali lebih kecil lagi. Hambali itu Saudi Arabia dan sekitarnya. Tapi memang Hambali di Saudi itu mazhab resmi negara. Mufti Saudi itu mazhabnya mazhab Hambali. Yang seluruh produk fatwanya mengikuti mazhab Hambali. Seluruh ulama Saudi di dalam mengeluarkan fatwa itu berujuknya adalah mazhab Hambali. Payung hukumnya mazhab Hambali. Ini sering saya kritik itu. Teman-teman yang kuliah di Madinah atau teman-teman yang rujukan fatwanya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan lain-lain, itu kemudian langsung dibawa ke Indonesia, dipraktikkan ke negara Indonesia yang mazhabnya Syafi'i. Seringkali kontradiktif, beda banget. Tidak paham kalau ulama Saudi mazhabnya adalah Hambali. Pendekatan mazhabnya udah beda. Rujukan fatwa ulama Saudi langsung diambil, langsung diterapkan Indonesia. Dan seakan-akan ini yang paling ahlu sunnah. Yang terjadi di masyarakat Indonesia bukan ahlu sunnah, karena ketidakfahaman. Pendekatan mazhabnya beda. Ya, jadi ini 4 mazhab ahlu sunnah wal jamaah seluruh dunia masih dipakai. Nah, berikutnya saya sampaikan karakteristik mazhab yang sangat berbeda, sehingga produk fatwanya beda. Pernah saya sampaikan sebulan yang lalu. Mazhab Hanafi itu dominan logika yang berpengaruh dalam fatwa. Dikenal dengan istilah madrasah ahlur ra'yi. Alirannya itu aliran logika. Hanafi itu. Produk-produk fatwa hukumnya mazhab Hanafi itu lebih banyak dipengaruhi oleh fatwa logika, argumentasi logika. Hadis yang ahad, yang tidak mutawatir akan bisa dikalahkan dengan logika kalau Hanafi. Di ujung sini mazhab Hanafi ini. Ujung sebelah kiri ini mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu madrasah ahlil hadis. Fikihnya fikih hadis, tekstual hadis. Apa kata hadis itulah fikihnya Hambali itu. Sampai harus paham tuh. Di ujung sama ujung kontradiktif banget ini. Jadi kalau Hambali itu fikihnya adalah fikih hadis, tekstual hadis. Apa kata hadis itulah fikihnya. Kalau Hanafi itu adalah dominan pengaruh logika. Maliki dan Syafi'i tengah-tengah, menggabungkan antara teks hadis dengan argumen logika dua ini. Makanya kalau koalisi fikih itu nggak pernah permanen. Bukan hanya koalisi politik yang pernah permanen. Fikih nggak pernah gabung 4 mazhab ini. Kadang Hanafi gabungnya dengan Maliki, kadang Maliki dengan Hambali. Tapi Hambali dengan Maliki jarang ketemu. Ini jarang ketemu nih. Karena pendekatan mazhabnya beda banget, pendekatan ijtihadnya beda banget. Maksud saya supaya sampean faham, ketika langsung mengambil fatwa ulama-ulama Saudi, kemudian diterapkan ke Indonesia, pertama pendekatan mazhabnya beda, yang kedua situasi dan kondisinya juga berbeda. Padahal bulan yang lalu saya sampaikan, fatwa itu produk situasi dan kondisi. Fatwa sebuah negara belum tentu cocok diterapkan di negara lain. Terus bagaimana kita yang langsung
dikit-dikit fatwanya Syekh Misbah, Syekh Nasruddin Albani, Syekh Muhammad Utsaimin, silahkan diakomodir, silahkan. Koleksi fatwa-fatwa ulama silahkan. Tapi ketika kemudian diterapkan pada sebuah lingkungan, jangan dipaksakan ketika berbeda. Sampai harus paham, kayak gitu. Ini yang membuat kita luwes di dalam bersikap, karena kita paham persoalan ini. Ya, jadi oke. Saya contohkan, ini karakter yang berbeda nih, Hanafi dengan Malik dengan Hambali. Bulan yang lalu sudah saya contohkan. Kalau Hanafi, nikah perempuan dewasa atau janda boleh menikahkan dirinya tanpa wali. Nggak usah dimasukin di hati. Nggak usah dimasukin di hati, ini contoh saja ini. Dengerin, ini contoh. Jangan jadi fatwa. Ntar pulang dari sini langsung diinget-inget. Langsung jadi fatwa. Saya pernah ngaji di Al-Furqan, ini boleh. Mazhab Hanafi membolehkan perempuan dewasa atau janda menikah tanpa wali, menikahkan dirinya. Apa dalilnya? Dalilnya logika. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa wali itu disyariatkan dalam Islam untuk membantu memilihkan calon suami bagi perempuan yang diwalikannya, karena dia belum tahu memilih calon suami yang baik, maka dipilihkan. Nah, kalau janda sudah punya pengalaman, perempuan dewasa bisa tahu mana laki-laki yang baik buat dirinya atau tidak. Jadi nggak perlu wali, kata Hanafi. Terus hadis Nabi la nikaha illa biwali, tidak ada nikah tanpa wali, gimana? Kata Hanafi, hadisnya tidak kuat. Coba bayangkan Hanafi. Logika. Ada kasus teman saya pernah menikah yang kedua tanpa wali. Ketika kita cek, kenapa Kak sampai tidak nikahnya tanpa wali? Saya pernah baca buku katanya bahwa mazhab Hanafi boleh, saya ikut mazhab itu aja. Ini berarti kan itu milih mazhab seenaknya itu. Nanti akan ditanya di akhir, boleh nggak milih mazhab seenaknya? Yang enak-enak aja. Nah ini Hambali nih, sekarang Hambali, ulama Saudi ini. Hambali itu Imam Ahmad, kepakarannya di bidang hadis sangat terkenal, lebih terkenal dibanding di bidang fikih. Imam Ahmad, banyak fikihnya fikih hadis. Orang Islam yang tidak sholat dengan sengaja, muslim apa kafir? Hambali tegas mengatakan kafir. Dalilnya apa? Dalilnya ada hadis yang mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman taraka faqad kafara. Perbedaan antara kita orang Islam dan mereka orang kafir adalah sholat. Di akhir hadisnya Rasul mengatakan faman tarakaha faqad kafara, barang siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Hadisnya jelas, barang siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Maka mazhab Hambali langsung fatwanya, kalau ada orang Islam yang nggak sholat, muslim apa kafir? Kafir. Ulama Saudi sampai hari ini fatwanya sama seperti itu. Jadi konsekuensinya kalau orang Islam yang nggak sholat kafir, berarti kalau mati nggak boleh disolati, ya kan? Sampai nyolati dosa, nggak boleh disolati. Terus nggak dapat warisan. Kalau fatwa ulama Saudi ini diambil diterapkan ke Indonesia, kira-kira mayoritas penduduk negeri ini muslim apa kafir? Iya kan? Kalau fatwa ulama Saudi diterapkan ke Indonesia, orang Islam nggak sholat dihukumi kafir, terapkan Indonesia. Jadi mayoritas penduduk ini muslim apa kafir? Bahaya itu kan begitu. Nah sementara di sini Maliki dan Syafi'i, Hanafi gabung melawan Hambali. Tadi tiga mazhab gabung lawan Hanafi. Sekarang Hanafi gabung koalisi bareng Maliki Syafi'i. Tiga mazhab berpendapat orang Islam yang tidak sholat dengan sengaja dilihat sebabnya. Kalau sebabnya karena mengingkari kewajiban, ngenyek, menghina, meremehkan, apain sholat-sholat segala? Yang nggak sholat juga kaya-kaya, tuh yang nggak sholat pada kaya. Yang sholat dulu, gubel-gubel sarungan dulu juga kaya-kaya, nggak usah sholat. Ini kafir yang begini. Dalilnya mana? Sama dengan Hambali. Barang siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Tapi kalau dia masih yakin sholat itu wajib, tapi dia malas melakukan atau malu mengerjakan, maka kata mazhab tiga ini hukumnya masih muslim tapi fasik. Fasik itu dosa besar. Mazhab Hambali nanya, Syafi'i, ente bagi-bagi orang terkait orang yang meninggalkan sholat muslim apa kafir, dibeda-beda itu dari mana? Orang hadisnya cuma singkat, barang siapa meninggalkan sholat maka dia kafir.
Hadisnya singkat. Kenapa sampean bagi-bagi itu begitu? Kata Syafi'i Hambali, makanya kalau nyari dalil yang komplit, jangan ketemu satu hadis langsung dipakai. Kamu tahu nggak ada ayat dalam Quran Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki. Saya tanya Hambali, kalau ada orang Islam yang nggak sholat dengan sengaja syirik bukan? Bukan. Ya kalau bukan berarti dia masih kemungkinan diampuni nanti di akhirat. Kalau masih ada kemungkinan diampuni di akhirat, berarti dia masih muslim. Paham? Lihat. Jadi sehebat Syafi'i, sehebat Hambali dalam berijtihad kadang berbeda. Sehebat ini kadang berbeda produk ijtihadnya loh. Kenapa? Kemampuan berpikir, kemampuan memahaminya beda-beda. Walaupun sama-sama orang hebat. Makanya fikih itu mayoritas perbedaan isinya. Dikenal dengan istilah khilafiyah fikih. Ini sekelas orang-orang hebat ini berbeda. Tuh. Sekelas begini berbeda. Terus mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kira-kira kalau mereka berbeda, apa sih sebab perbedaan itu? Kan mereka Hambali muridnya Syafi'i, Syafi'i muridnya Maliki. Kenapa kok bisa berbeda? Kira-kira perbedaan itu apa penyebabnya ya, gitu kan? Apa penyebabnya apa? Ada banyak penyebab. Di antara perbedaan pemahaman. Di antaranya ada perbedaan dalam menilai kualitas hadis. Kata yang ini sahih, kuat, dipakai, kata ini tidak. Kadang ada hadis yang nyampe ke ulama ini, tidak nyampe ke ulama ini. Kadang ada satu lafaz punya dua arti. Contohnya nih, walil mutallaqati ya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina thalathata quru. Perempuan yang dicerai oleh suaminya masa iddahnya 3 quru, thalathata quru. Kalimat quru punya dua arti, haid dan suci. Perempuan yang dicerai dalam masih subur maka masa iddahnya 3 kali quru. Quru itu punya dua arti, suci dan haid. Mazhab Syafi'i mengambil arti suci, mazhab Hambali mengambil arti haid. Kalau fikihnya mazhab Syafi'i, perempuan yang masih subur kalau dicerai iddahnya 3 kali suci. Mazhab Hambali iddahnya 3 kali haid. Bedanya apa ya? Bedanya apa? Ya nanti bedanya tergantung lama pendeknya di mana. Contoh begini, kalau ada perempuan yang dicerai dia masih suci, dia dicerai suci, ngikuti mazhab Syafi'i 3 kali suci, iddahnya dimulai haid, belum dihitung kan? Suci dihitung 1, haid, suci hitung 2, haid, suci hitung 3, selesai baru selesai iddahnya. Kalau ngikuti mazhab Hambali 3 kali haid, dicerai dalam kondisi suci, haid di 1, suci, haid 2, suci, haid. Ya kan? Beda panjangnya. Terus yang benar yang mana? Pak Ustadz, kalau kemudian ini beda pendapat, ini beda pemahaman, ini beda penilaian kualitas hadis, yang benar yang mana? Jawabannya wallahu a'lam bishawab. Allah yang Maha tahu. Disinilah fikih itu tidak boleh mengklaim paling benar dan nyalah-nyalahin orang lain. Syekh Nasruddin Albani yang pakar hadis di akhir-akhir kadang-kadang beda pendapatnya dengan Imam Suyuti, pakar hadis zaman dulu. Kata Syekh Nasruddin Albani hadisnya lemah, kata Imam Suyuti hadisnya sahih. Ayo, ikuti mana? Semua ulama fikih mazhab Syafi'i ikuti Imam Suyuti sama. Jadi nggak bisa mengklaim paling benar. Makanya kemudian teman-teman sekalian, kalau terjadi perbedaan-perbedaan mazhab ini, etikanya bagaimana? Pekan yang lalu saya sampaikan, kalau masalah akidah pendekatannya hitam putih benar atau salah, kalau masalah fikih pendekatannya adalah adab, saling menghormati satu sama lain.
Tidak boleh mengklaim paling benar dan tidak boleh nyalahin orang lain. Ini fikih. Dan ternyata dalam praktek harian itu banyak banget ujung-ujungnya kembali ke 4 mazhab fikih ini. Contoh umpamanya, sentuhan kulit laki perempuan batalin wudhu apa tidak? Syafi'i mengatakan batal, Hambali mengatakan tidak batal. Maliki mengatakan batal kalau nyentuhnya dengan nafsu, ada getaran, ada senang nafsunya. Kalau tidak ada nafsu, nggak membatalkan. Kenapa terjadi perbedaan begini? Ya tadi perbedaan sebab-sebab yang tadi disampaikan. Kita masuk ke pembahasan intinya. Pertanyaannya adalah, oke Pak Ustadz, tadi sudah dengar mazhab ada 4, Ahlussunnah wal Jamaah, dan masih dipakai seluruh dunia sampai hari ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukumnya bermazhab? Bagaimana hukumnya bermazhab? Harus apa enggak? Apa mbuh? Harus apa enggak pembuh? Nah, Syekh bin Baz ini nih termasuk bisa mengambil fatwanya. Syekh bin Baz ketika ditanya, Syekh, bagaimana hukumnya bermadhab? Beliau mengatakan, bermadhab bagi orang yang awam hukumnya wajib. Bagi orang awam yang belum tahu kualitas dalil dan macam-macam, ikuti madhab lebih aman. Tapi bagi kemudian orang yang sudah mulai bisa menganalisa dalil, maka kembali kepada dalil yang kuat. Itu kata Syekh bin Baz. Di Indonesia ini saya tanya begini. Ini dari NU, Muhammadiyah, Persis. Ini 3 kelompok ya. Ini NU, Muhammadiyah, Persis. Saya nanya sama sampean. Kata orang NU, teman-teman di NU, kita ini harus kembali kepada Quran Sunnah. Cuma karena kita tidak bisa memahami langsung kepada Quran dan Sunnah, maka kita harus mengikuti madhab. Dan madhab yang kita akui 4 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, walaupun dalam prakteknya kita mengikuti Syafi'i saja. Setuju apa enggak? Ulangi, belum fokus ya. Kata orang-orang NU, teman-teman NU, kita ini kembali kepada Quran Sunnah. Cuma karena kita tidak bisa memahami langsung Quran dan Sunnah, maka kita ngikuti madhab. Madhab yang kita akui oleh warga NU 4 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Walaupun dalam prakteknya, dalam ibadah kita ngikuti madhab Syafi'i. Setuju apa enggak ungkapan ini? Setuju apa enggak? Setuju enggak? Ini kata teman-teman NU, kata teman-teman Muhammadiyah. Kita ini harus kembali pada Quran dan Sunnah. Nggak usah madhab-madhaban. Madhab itu pendapat manusia, bisa benar, bisa salah. Setuju enggak? Setuju enggak? Setuju. Persis, Persatuan Islam, sampingnya Persib sana. Persis hampir sama dengan Muhammadiyah. Kita nggak usah madhab-madhaban, kita langsung kembali pada Quran Sunnah. Madhab itu pendapat manusia, bisa benar, bisa salah. Kita langsung kembali pada Quran Sunnah. Setuju? Setuju enggak? Gimana sih yang ini tadi statementnya NU, setuju enggak? Kata orang-orang NU, teman-teman NU, kita ini kembali kepada Quran Sunnah. Cuma karena kita tidak bisa memahami langsung, keterbatasan ilmu kita, maka kita ngikuti madhab. Madhab yang kita ikuti 4 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Walaupun dalam prakteknya kita ngikuti Syafi'i. Setuju apa enggak? Setuju? Setuju. Kata teman-teman Muhammadiyah, kita nggak perlu madhab-madhaban. Madhab itu pendapat manusia, bisa benar, bisa salah. Kita langsung kembali pada Quran Sunnah. Setuju nggak? Persis sama gitu. Terus sampai setuju dua-duanya, yang benar yang mana? Setuju dua-duanya itu. Nah, begini. Ini kaitannya dengan proses pengambilan hukum tadi, posisi ijtihad.
Saya setuju dengan sampean Muhammadiyah. Saya setuju dengan sampean. Kita harus kembali pada Quran Sunnah. Pertanyaan saya adalah, sampean paham Quran Sunnah? Paham? Enggak. Saya nggak paham orang Quran bahasa Arab. Saya juga pesantren dulu cuma setahun bolos kabur. Terus juga saya nggak paham Quran Sunnah. Orang saya juga kuliahnya di teknik. Terus sampean bilang kembali pada Quran Sunnah. Sampean nggak paham Quran Sunnah, terus gimana? Di Muhammadiyah Ustadz ada namanya Majelis Tarjih. Majelis Tarjih itu lembaga tinggi yang isinya kumpulan para ulama-ulama yang tugasnya adalah membahas berbagai persoalan hukum, dicari dalilnya dan diputuskan menjadi rujukan fatwa buat seluruh warga Muhammadiyah. Baik. Terus sampean di dalam beribadah beramal itu ngikuti pendapatnya mazhab, kembali pada Quran Sunnah atau mazhab? Quran Sunnah Pak Ustadz, Quran Sunnah. Terus sampean paham? Enggak. Terus kalau sampean nggak paham gimana? Punya majelis tarjih. Majelis tarjihnya kembali pada Quran Sunnah. Ya jadi sampean ngikuti siapa? Quran Sunnah atau majelis tarjih? Sampean kembali Quran Sunnah atau ngikuti majelis tarjih? Ya majelis tarjih Ustadz, cuma majelis tarjihnya kembali pada Quran Sunnah. Iya, saya gampang ruwet banget sampean itu. Sampean itu kembali pada Quran Sunnah atau majelis tarjih, ngikuti pendapat majelis tarjih. Majelis tarjih Pak Ustadz, tapi majelis tarjihnya kembali pada Quran Sunnah. Jelimet banget sih. Ruwet banget. Saya bilang berarti sampean itu anti madhab, tidak ikut madhab, tapi ujung-ujungnya sampean menjadikan majelis tarjih sebagai madhab sampean. Sampean nggak ngakui madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, nggak ngakui, katanya pendapat manusia bisa benar bisa salah. Tapi sampean dalam beramal, beribadah, berislam ngikuti pendapatnya majelis tarjih. Itu kan berarti sampean menjadikan majelis tarjih sebagai madhab kelima. Ayo, madhab kelima berarti. Sekarang saya tanya, maaf, jangan kencang-kencang. Pinteran mana Imam Syafi'i dengan majelis tarjih? Pinteran mana Imam Syafi'i dan majelis tarjih? Lalu Imam Syafi'i juga kembalinya pada Quran Sunnah kan? Iya kan? Kembalinya pada Quran Sunnah. Imam Hanafi, Malik, Syafi'i pada Quran Sunnah sama. Itu madhab, gitu kan? Jadi sampean bilang kembali pada Quran Sunnah, kembali pada Quran Sunnah, sementara prakteknya nggak bisa. Sampean mesti butuh orang yang diikuti. Akhirnya kemudian majelis tarjih diikuti. Akhirnya kemudian rujukan fatwa sampean adalah majelis tarjih. Sama seperti madhab. Persis, sama. Sampai kita kembali pada Quran Sunnah, sampean paham? Enggak. Lalu kalau sampean tidak paham gimana? Ustaz, di Persis ada namanya majelis hisbah, dewan hisbah. Dewan hisbah itu yang membahas berbagai persoalan hukum. Nanti rujukan fatwanya itu diturunkan ke bawah, seluruh anggota Persis wajib mengikuti ini. Berarti saya bilang, sampean kembali pada Quran Sunnah atau mengikuti dewan hisbah? Mengikuti dewan hisbah. Berarti sampean tidak mengikuti 4 madhab, menjadikan dewan hisbah sebagai madhab yang ke-6. Ujung-ujungnya begitu. Jadi nggak bisa sampai kembali Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah, nggak bisa. Masalah-masalah baru muncul begitu peliknya, perlu ada pembahasan orang-orang ahli yang kemudian perlu ijtihad, menganalisa. Mujtahid zaman sekarang tidak ada yang fardhi, individu nggak ada. Tapi yang ada dalam ijtihad kolektif. Ijtihadnya secara kolektif. Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, Bahthul Masail NU itu adalah kolektif. Jadi intinya berarti gimana? Jadi pada prinsipnya kita tidak bisa lepas dari madhab. Jadi mesti kita ngikuti madhab. Pertanyaannya, sampai hari ini madhab apa? Sampai hari ini sampean madhabnya apa? Sampai hari ini madhabnya apa? Nggak jelas kan madhabnya? Iya, nggak jelas. Makanya kalau di Saudi itu sampai hari ini TK sampai SMA fikihnya itu madhab Hambali, full Hambali, tidak dikenalkan madhab lain sampai SMA. Baru di perguruan tinggi dikenalkan madhab 4, itu di Saudi.
Indonesia itu kacau. Indonesia itu umat Islam hanya mengikuti ulama organisasinya. MUI tidak punya pengikut, MUI itu di Indonesia itu prakteknya. Orang Muhammadiyah nggak mau mengikuti pendapat lain kecuali pendapat Majelis Tarjih. Orang NU mengikuti ulamanya, orang Persis mengikuti ulamanya. Sampai gerakan-gerakan dakwah itu juga mengikuti fatwa gerakannya. Nggak percaya sama kelompok lain, sama. Hanya umat Islam itu jadi nggak jelas di Indonesia itu. Kenapa sampai kemudian Idul Fitri jadi dua, Idul Adha jadi dua? Karena tidak ada komando yang kuat di tataran pemerintah. Negara lain fatwa madhab itu jadi fatwa resmi sebuah negara. Ya, kalau ditanya sampean NU Muhammadiyah nggak tahu Pak Ustaz sama ya Islam. Ya Islam kalau sampean nggak jelas sih. Orang nggak jelas tuh susah, orang jelas nggak jelas. Jadi sampean harus jelas. Jadi harus jelas, laki-laki yang jelas, perempuan juga jelas. Madhabnya jelas. Nah, baik, sebelum diakhiri waktunya gitu, tinggal sedikit. Kalau madhab itu wajib, Pak Ustadz pindah madhab boleh enggak? Pindah madhab. Pindah madhab. Nah, jawabannya pindah madhab kalau mengikuti yang mudah-mudah hukumnya haram, enggak boleh. Itu yang dikenal dengan istilah para ulama, istilahnya talfiq. Talfiq itu mencampur adukan madhab, mencari yang ringan-ringan. Kalau nikah saya ngikuti Hanafi aja deh, nggak pakai wali-walian, jadi bisa kabur berdua gitu kan. Jadi kalau sentuhan kulit laki perempuan saya ngikuti Hambali aja deh, nggak batal, biar sama istri kalau sholat bisa peluk-pelukan gitu kan. Jadi nggak boleh pindah-pindah madhab ngikuti yang ringan-ringan. Tapi kalau pindah madhab karena mengikuti pendapat dalil yang kuat menurut saya, hasil analisa kajian, pendapat ini yang kuat, maka itu diperbolehkan. Karena al-aslunya kita itu ngikuti dalil. Ulama-ulama Indonesia kalau jamaah haji mau berangkat haji biasanya dipesen nih. Nanti kalau di Masjidil Haram diniati pindah madhab ya. Karena madhab Syafi'i kan batal wudunya kan. Sementara kalau tawaf itu kan berdesak-desakan, sementara yang laki-laki kan nggak pakai ini, jadi lengannya sekarang nyenggol perempuan, nyenggol ini gitu kan. Nanti pindah madhab ya, jadi nggak batal. Saya bilang, menurut saya sih nggak perlu ada niat pindah madhab. Nggak perlu ada niat pindah madhab. Udah bahwa kita berislam mengikuti kondisi aja, kondisinya nggak memungkinkan yang ideal, ya apa yang bisa kita lakukan hari itu ya begitu itu gitu loh. Nggak tahu itu madhab apa ya udah ikuti aja. Karena Islam itu ad-dinu yusrun, Islam itu mudah. Jangan mempersulit diri, tapi juga jangan ngegampang masalah. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa pakai madhab yang kita pegang karena kondisinya nggak memungkinkan. Ya udah kondisinya seperti itu. Makanya saya pernah sampaikan, banyak orang sakit di rumah sakit tidak sholat. Kenapa tidak sholat? Karena fikih yang difahami fikih ideal, fikih orang sehat. Bapak kenapa nggak sakit Pak? Celana dalam saya najis Pak Ustaz. Ini kencing di celana. Jawaban sampean apa? Diganti celananya Pak. Saya nggak bisa ganti celana. Anaknya mana Pak? Anaknya lagi dinas di luar. Nggak ada yang jaga? Nggak ada. Sus, itu tolong gantiin celananya nih mau sholat. Maaf ya, saya lagi banyak pasien nggak bisa ganti celana-celana dalam orang. Nah terus dia mau sholat, celananya najis, ayo gimana ya? Sampean mau gantiin celana pasien? Celana dalamnya mau digantiin sama sampean yang nengok? Enggak juga. Terus gimana sholatnya ya? Sholatnya gimana? Fikih yang normal, syarat sahnya sholat harus suci dari najis. Ini kondisinya, kadang ada yang kencingnya ngalir melulu, pakai wadah itu, kateter. Terus gimana sholatnya seminggu ayo? Dalam fikih pesantren, salat li hurmatil waktu, salat untuk menghormati waktu. Kalau sehat mengqadha. Saya bilang kalau sehat mengqadha seminggu kali 5, 35 salat dia harus mengulang. Oh baru sembuh sakit lagi saya bilang itu. Terus gimana? Ini banyak orang sakit gak salat karena fikihnya, fikih yang dipelajari fikih normal, kondisinya tidak normal. Sampai kalau nengok orang sakit nggak pernah nanyain salat apa belum sih, ya kan?
Jarang kalau kita nengok orang Said sholat apa belum Pak, kenapa nggak sholat? Kalau nanti ketemu yang begitu, sampean bilang begini, Bapak, Bu, yang mewajibkan sholat siapa? Allah. Yang ngasih penyakit ke sampean sampai terkencing-kencing siapa? Allah. Ya udah sholat aja sebisanya ibu. Tapi kan nggak sah, kata Pak Ustadz, nggak sah, ada najisnya. Itu kalau kondisinya normal. Ibu lagi nggak normal. Tapi sah apa nggak Pak Ustadz? Udah sholat aja begitulah, gitu kan. Jadi kita tidak terbebani dalam berislam. Tapi intinya adalah ini nggak boleh campur adukan madhab dan nggak boleh pindah-pindah madhab seenaknya. Tapi madhab itu teman-teman sekalian untuk lebih memperjelas sebenarnya kita tidak acak-acakan di dalam berislam. Kita lebih jelas. Terakhir sebagai penutup ya, etika menyikapi perbedaan fikih tadi. Jadi kalau perbedaan fikih teman-teman sekalian, fikih itu jangan sampai kaku. Perbedaan fikih itu dianggap kayak perbedaan akidah. Jangan. Jadi kalau fikih itu udah dianggap udahlah toleransi, saling menghormati. Imam yang satu kunut, sampai nggak kunut, ya udah. Imamnya nggak kunut, ikuti. Imamnya kunut, ikuti. Itu adalah khilafiyah. Ada kaidah dalam ilmu dakwah bunyinya la ingkara fi masailil khilaf. Tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah khilafiyah. Jangan seakan-akan beda fikih itu kayak beda akidah gitu. Beda akidah banget. Jika kemudian langsung nggak bisa senyum, nggak bisa akrab, nggak bisa harmonis. La ilaha illallah. Yang naudzubillah lagi kalau dengan non muslim begitu dekat, dengan sesama muslim gara-gara beda gerakan, beda wadah, tidak bisa senyum sama sekali. Ini tidak benar dan tidak benar sama sekali. Ini saya lihat bahwa hatinya tidak ikhlas karena Allah. Jadi kalau sesama muslim tidak bisa tersenyum, berarti ada persoalan dalam hatinya. Ormas dan gerakan dakwah itu hanya wasilah, saran, bukan tujuan, bukan agama itu. Sarana untuk bisa berislam secara baik, sarana untuk bisa merawat keislaman kita. Silakan dengan kelompoknya tasabuk, berlomba-lomba untuk dalam kebaikan. Tapi ketemu dengan lintas kelompok, lintas gerakan itu senyumlah gitu kan. Bisa senyum. Makanya pembahasan materi malam ini tujuannya adalah membuka pintu hati kita untuk tidak bisa terkungkung dengan fanatisme kelompok yang kita miliki. Kita bisa ketemu. Saya pernah ngajar Libya. Ketika ngajar Libya, tahun terakhir ada mahasiswa bilang, Pak Ustadz katanya, kita ujian terakhir, kita minta nasihat Ustadz. Kita semester terakhir syariah. Ya udah saya bilang ketemu di depan perpustakaan. Ketika ketemu ada 80 orang ngumpul dan itu macam-macam gerakan yang ada itu. Saya cuma sederhana. Pertama syukuri kenikmatan ilmu. Apapun profesi sampean harus ada waktu untuk ngajar. Jadi pedagang, jadi bisnismen, politisi ada waktu untuk ngajar. Yang kedua saya bilang ikhlaskan niat karena Allah semata-mata. Kalau sampean berjuang ikhlas karena Allah, akan ketemu dalam satu titik bernama Islam, sampean bisa ketemu dengan senyum dan berjabat tangan. Silakan yang mau di organisasi ini silakan, ormas ini silakan, gerakan dakwah silakan. Tapi ketika ketemu bisa tersenyum dengan satu kata, la ilaha illallah. Indah. Indah banget itu. Coba bisa nggak begitu itu? Kira-kira bisa nggak ketemu lah assalamualaikum, masya Allah, beda gerakan, beda ormas, bisa nggak? Kira-kira bisa nggak? Ini masalah. Lo Islam itu satu loh, itu Islam. Ini wadah-wadah ini jangan sampai dijadikan sebagai agama. Jadi menyikapi perbedaan itu, fikih itu karena mayoritas perbedaan, maka disikapinya dengan santun. Perbedaan khilafiyah dengan bid'ah, perbedaan masalah khilafiyah dengan bid'ah, apa bedanya? Kalau bid'ah tidak ada landasan hukumnya, tidak pernah dilakukan dan tidak ada dalil sama sekali. Kalau masalah khilafiyah ada landasan hukum tapi diperdebatkan. Sikapnya bagaimana? Beda menyikapi bid'ah dan khilafiyah. Kunut subuh khilafiyah bukan bid'ah. Jadi kalau ada di YouTube kunut subuh itu bid'ah, nggak paham fikih. Benar.
Kenapa? Karena bid'ah itu tidak ada landasannya. Kunut subuh ada dalilnya yang diperdebatkan di antara para ulama. Bahwa Rasul pernah mengatakan, bahwa Rasul pernah kunut subuh sampai ada kalimat hatta faraqad dunya, sampai meninggalkan dunia. Kalimat hatta faraqad dunya diperdebatkan. Ada yang mengatakan itu kuat maka dipakai, ada yang mengatakan tidak kuat maka tidak dipakai. Ini perdebatan, itu namanya khilafiyah. Gitu. Jadi bedanya di situ. Kalau bid'ah tidak ada landasannya, kalau khilafiyah ada landasannya. Nah kalau khilafiyah itu harus ada etika, saling menghormati dan menghargai. Itu seperti itu. Cuma kadang-kadang ada istilah yang menjadi jebakan, kasar istilahnya. Ini bid'ah, la aslalahu, tidak ada alasan. Yang terakhir sebagai penutup, ada masalah-masalah sunnah yang dianggap bid'ah di masyarakat. Sunnah loh padahal, tapi dianggap bid'ah. Contoh satu, tentang azan Jumat 2 kali. Azan Jumat 2 kali itu sunnah atau bid'ah? Hei, sunnah apa bid'ah? Saya tanya, azan Jumat pada zaman Rasul berapa? 1, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, 2. Zaman Utsman 2, zaman Rasul 1, Abu Bakar 1, Umar 1, zaman Utsman 2. Tuh. Ada yang mengatakan azan Jumat 2 kali itu bid'ah karena Rasul tidak melakukan. Waduh, hati-hati lu sampean ngomong itu. Kalau sampean ngomong azan Jumat 2 kali bid'ah, berarti sampean berani nggak mengatakan Utsman pelaku bid'ah? Berani nggak? Kalau sampean berani mengatakan Utsman pelakukan bid'ah, berani nggak sampean mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar? Sementara Utsman 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi kan Utsman azannya di pasar-pasar, sekarang kan azannya di toa, di masjid. Terus bedanya apa di pasar dengan di masjid? Ya harusnya di pasar lagi dong kalau pengen sunnah. Ya Allah, sekaku itukah kemudian fikih itu, gitu kan? Jadi teman-teman sekalian, bahwa azan Jumat 1 kali ngikuti Rasul, Abu Bakar, Umar. Azan Jumat 2 kali ngikuti Utsman. Ngikuti Rasul benar apa salah? Benar. Ngikuti Utsman benar apa salah? Benar. Kenapa? Karena ada hadis Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalian harus ngikuti sunnahku, sunnah Nabi, dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin yang 4 itu. Jadi kalau kita ngikuti Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, itu atas perintahnya siapa? Rasul. Jadi ini jangan keliru, gitu. Ini sunnah loh sebenarnya. Yang satu sunnahnya Rasul, yang satu sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Jadi benar dua-duanya. Jangan kemudian gara-gara azan aja sampai bikin masjid, azan 2, azan 1, azan. Ngikuti masyarakat aja sih, masyarakatnya azannya berapa, gitu. Lingkungannya berapa. Kalau masyarakatnya belum dibina, jangan sampai kemudian bertentangan dengan masyarakat, nanti fitnah, gitu loh. Jadi fikih itu harus luas dan fleksibel. Tuh. Jadi makanya kemudian ini ada ungkapannya Syekh Utsaimin ya di Syarah Riyadhus Shalihin. Jadi Syekh Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin pernah mengatakan begini tentang azan Jumat 2 kali. Madda'ahu salafiyun as-sunniyun, bahwa apa yang diklaim oleh kelompok salafi sunni yang mengatakan bahwa azan Jumat 2 kali itu bid'ah, itu qadhun lin nabi wa qadhun lil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, melukai nabi dan melukai khulafa'ir rasyidin yang 4. Yang mengatakan itu bid'ah itu melukai nabi. Kenapa? Nabi sudah memerintahkan kita untuk mengikuti khulafa'ir rasyidin. Melukai khulafa'ir rasyidin, kenapa? Yang melakukan adalah Utsman. Ini saya pernah diskusi di Libya itu mahasiswa. Tapi ada juga yang kenceng yang masih tetap bid'ah mengatakan, Pak Ustadz, saya ngikuti Syekh Utsaimin, saya ngikuti Syekh Utsaimin. Azan cuma 2 kali boleh, tidak bid'ah. Syaratnya 1, sama seperti yang dilakukan oleh Utsman, azannya di pasar-pasar. Jadi kalau azannya tua di masjid bid'ah itu. Karena dulu zaman Utsman azannya di pasar-pasar azan pertama. Saya bilang, itu jangan terlalu kaku. Saya tanya, azan Jumat pertama tujuannya apa? Lil i'lam, memberitahukan tentang Jumat. Kalau tujuannya adalah untuk memberitahu tentang Jumat, zaman dulu kenapa azannya di pasar-pasar? Karena tidak ada toa.
supaya suara terdengar ke masyarakat. Sekarang ada toa, saya bilang, masa sih harus ke pasar-pasar sih, saya bilang. Fungsinya dulu difahami, jangan terlalu saklek memahami agama ini. Tuh satu. Yang kedua, tarawih 20 rakaat, bid'ah apa sunnah? Tarawih 20 rakaat bid'ah apa sunnah? Saya tanya, zaman Rasul tarawihnya berapa? 8. Zaman Abu Bakar, zaman Umar 20. Yang pertama kali tarawih 20 rakaat Umar. Itu berarti kan kalau 8 ngikuti sunnahnya Rasul dan Abu Bakar, kalau 20 ngikuti sunnahnya Umar. Udahlah, ikuti gitu, silahkan. Terus yang benar ya bagaimana? Ya dua-duanya benar. Kalau sampean masih kuat, ikuti yang 20, pahalanya lebih banyak. Kalau sampean mulai lemes, ya udah ikuti yang 8, lebih realistis gitu kan. Saya punya pengalaman, ini bisa jadi contoh yang punya musola. Di musola saya, di masjid saya itu tarawihnya selang-seling. Malam pertama 23, kedua 11, 23, 11, 23, 11. Wah Pak Ustadz, bid'ah baru itu. Zaman Nabi nggak melakukan itu, bid'ah baru. Saya nyampaikan ke jamaah sampean ikuti imam. Imam 23 ikuti, imam 11 ikuti. Baik Pak Ustadz. Jadi tarawih itu jangan jumlah rakaatnya jadi patokan, istiqomahnya. Bikin target 1 bulan tidak boleh ada 1 malam yang kosong dari tarawih, itu targetnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Akhirnya apa? Imam yang 23 saya cari bapak-bapak dari kampung imam. Yang 11 itu dari teman-teman yang hafalannya banyak. Selesainya sama, jam setengah 9. 23 setengah 9, yang 11 setengah 9. Pas baru seminggu, masuk minggu kedua, ini jadwalnya 23 dari imam kampung. Ibu-ibu berani ngomongnya, Pak Ustadz, 11 saja Pak Ustadz gitu. Biasanya imamnya yang ngomong, Bu, 23 ya Bu? Iya. Bu, 11 ya Bu? Iya. Ini mah Pak Ustadznya belum mulai, jamaah ibu-ibunya udah ngomong, Pak Ustadz, 11 saja Pak Ustadz. Hah? 11, ini jadwal 23. Iya 11 saja Pak Ustadz. Akhirnya imamnya 11. Selesai keluar ngomong sama saya, Ustaz, saya baru kali seumur hidup ngimami 11 rakaat. Terus nyaman nggak Pak Ustaz? Nyaman sih, enak. Dan ternyata 10 hari kedua jamaah mintanya full 11 semuanya. Gitu. Realistis, daripada kosong ya udah nyari yang bisa kita lakukan. Kan? Ini yang harusnya fikih yang lebih ideal, lebih nyaman. Gitu. Maksud saya adalah jangan terlalu kaku di dalam mengambil sikap fikih. Termasuk, mohon maaf, harus lebih luas. Perbedaan-perbedaan itu jangan dipaksakan kalau lingkungan masyarakatnya belum paham. Contoh, anak-anak muda, kalau ngimami masalah bismillah ketika Fatihah, Syafi'i disunahkan kenceng sesuai dengan bacaannya, Hambali sunahkan sirri, pelan. Nggak kedengaran bismillahnya. Sebenarnya bagi yang paham gak ada masalah bismillah pelan atau tinggi. Tetapi ketika masyarakat belum memahami, yang lebih aman ikuti kondisi masyarakat. Kalau di masyarakat yang biasa bismillahnya kedengaran sampai gak kedengaran, alhamdulillahirabbil alamin. Waduh, imamnya gak pakai bismillah. Berarti Fatihahnya gak sah. Berarti kita harus ngulang. Kalau Fatihahnya gak sah, sholatnya gak sah. Itu bahaya gitu jadi gitu. Fitnah. Karena memang belum memahami masyarakatnya. Baik, jam setengah 10 pas dan pembahasannya selesai. Ini mestinya 2 pertemuan, tapi cuma diringkas. Dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa memahami sehingga posisi-posisi kita, perbedaan-perbedaan itu jangan kemudian membuat kita terkoyak-koyak. Kita berusaha menyatukan hati. Baik, silakan. Ada pertanyaan? Mengucapkan terima kasih sejarahnya bagi kita semuanya tentang mazhab ini. Alhamdulillah kita bersyukur jadi tercerahkan. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab di
maka misalkan kita lainnya agar tugas kita bisa langsung menjawab. Jadi tidak ada pertanyaan dari Ikhwan satu bisa melalui secara jelas. Kalau langsung saja yang bertanya. Iya, Tafadhol sebutkan nama dan asal kemudian bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Bima Syifa. Saya dari Sumber Mulia. Ustaz, saya ingin bertanya tentang masalah haid. Ini pengalaman istri saya. Jadi istri saya ini mengalami haid sekitar berminggu-minggu. Nah, dalam 1 minggu ini sekitar 2 hari dia keluar darahnya. Setelah itu bersih lagi. Nah, lalu keluar lagi, bersih lagi. Apakah darah seperti ini boleh ketika langsung suci boleh mengerjakan sholat atau tidak, karena itu sering sekali keluar? Terima kasih Ustaz. Iya, langsung dijawab, agak panjang dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penting nih. Yang belum nikah berapa orang? Yang belum nikah mudah-mudahan diberikan jodoh segera yang saleh dan saleh, amin. Iya, jadi ini tentang dimaul mar'ah, darah perempuan. Ada perbedaan antara fikih mazhab Syafi'i dan fikih mazhab yang lain, fikih modern. Dalam fikih mazhab Syafi'i, batasan haid itu dibatasi. Haid itu maksimal 15 hari, biasanya seminggu, paling sedikit sehari semalam. Pembatasan masa haid oleh Imam Syafi'i itu ada konsekuensi. Kalau seseorang darahnya keluar lebih dari 15 hari, langsung divonis itu adalah darah penyakit. Itu kalau mazhab Syafi'i. Cuma yang perlu saya sampaikan kepada semua yang hadir, pendapatnya mazhab Syafi'i dengan membatasi masa haid dengan sehari semalam, 7 hari dan 15 itu tidak berdasarkan dalil nas yang syar'i. Argumentasinya, dalilnya saat itu adalah hasil dari survei. Kalau sekarang Imam Syafi'i waktu itu survei ke ibu-ibu disurvei, ditanyain masa haidnya, akhirnya dikeluarkanlah fatwa hukum dengan batasan hari seperti itu. Karena memang pendapatnya mazhab Syafi'i tidak berdasarkan dalil nas, akhirnya kemudian para ulama mazhab yang lain, termasuk yang ulama-ulama kekinian, mengerucut pada satu pendapat bahwa untuk mengetahui darah itu haid atau tidak, dilihat perempuan itu punya kebiasaan haid atau tidak. Kalau perempuan punya kebiasaan haid, Pak Ustadz saya biasanya 3 hari, ya udah kebiasaan itu jadi patokan. Saya biasanya seminggu Pak Ustadz, itu jadi patokan. Karena mundur setengah hari, mundur sehari, maju sehari, tapi patokannya adalah itu patokannya. Al-adah muhakkamah, kebiasaan itu dijadikan sebagai dasar hukum yang punya kebiasaan. Bagi ibu-ibu yang tidak punya adat kebiasaan haidnya, maka cara mengetahui darah itu haid atau tidak adalah dengan at-tamyiz, membedakan warna darah. Harus bisa membedakan warna darah. Darah haid dengan darah penyakit beda warnanya, dibedakan. Ketika warnanya ini penyakit, yakin bahwa itu berarti dia harus sholat walaupun darahnya keluar. Jadi membedakan warna darah. Pak Ustadz, kalau sekarang ini banyak ibu-ibu yang darah haidnya nggak jelas, semakin tidak teratur. Yang tadi disampaikan,
kadang sehari keluar, kemudian berikutnya bersih sehari, keluar lagi, bersih lagi, keluar lagi, bersih. Itu bagaimana? Berarti kan tidak punya kebiasaan kan? Tidak punya patokan hari kebiasaan haidnya berapa hari. Itu berarti perlu melihat dari warna darah. Belajar dari ibu-ibu yang lain yang sudah punya pengalaman, darah itu warnanya apa? Hitam pekat atau kemudian kemerah-merahan, itu warna darah. Nah, kalau tidak bisa membedakan warna darah, ya berarti kembali kepada hati-hati. Benar yang sampai tanyakan. Ketika suci segera mandi, salat. Walaupun besok lagi dia haid lagi, keluar darah lagi. Kalau tidak bisa membedakan warna darah. Tapi kalau bisa membedakan warna darah, dicek aja. Ini darahnya warnanya penyakit atau warna darah haid. Kalau tidak bisa membedakan warna darah, berarti ketika berhenti mandi, salat. Keluar lagi haid, berhenti mandi, salat. Karena sekarang dengan mungkin faktor makanan yang kimia dan lain-lain banyak, atau ada perempuan yang ikut program KB yang kemudian tidak normal akhirnya haidnya, sehingga kemudian haid jadi tidak teratur. Itu seperti itu ya. Iya. Baik, silakan. Kalau ada yang bertanya lagi. Itu Bapak. Itu sana bisa, ya. Nggak apa-apa itu. Sana yang dekat sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saya ingin bertanya sebagai orang dulu, saya pernah membaca tentang masalah haid. Jadi saya pernah membaca berita bahwa mungkin nikah dengan semangat, dan sampai ada di komen itu seorang imam tidak jadi nikah gara-gara berdebat haid. Dan yang saya ingin tanyakan, apakah manhaj itu benar tidak atau tidak haid? Terima kasih sudah Manhaj. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang manhaj. Manhaj itu sebenarnya jalan. Kalau madhab itu aliran sebenarnya. Madhab itu aliran. Kalau manhaj itu jalan. Nah sebenarnya manhaj itu istilah umum banget ya. Manhajuna, jalan hidup kita adalah al-Islam. Coba sekarang itu sering istilah manhaj jadi istilah kelompok. Sekarang itu manhaj juga disebutkan dengan istilah kelompok. Kita harus mengikuti manhaj kita, manhaj ulama kita. Ulama siapa? Ulama yang kita pegang, ulama yang kita ikuti gitu. Makanya kemudian kalau pertanyaannya seberapa penting manhaj itu? Ya manhaj ahlus sunnah, kan ada manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Jalannya ahlus sunnah wal jamaah. Prinsip dasarnya kita mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah sebenarnya. Itu yang harus kita ikuti. Manhaj ahlus sunnah wal jamaah yang kita ikuti. Cuma secara organisasi silahkan mau mengikut ormas mana. Secara gerakan dakwah silahkan mengikuti gerakan dakwah yang mana. Tapi manhaj kita adalah manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Bukan manhaj kelompok itu gitu loh. Yang sekarang terjadi manhaj itu jadi klaim kelompoknya. Kita harus ikuti manhaj kita gitu kan. Lalu terus manhaj yang lain gimana? Oh jangan ikuti, itu bukan manhaj kita. Lalu memang dijamin manhaj kita paling benar, yang lain salah? Kan enggak juga, ya kan? Enggak juga. Wah ini pendapatnya Ustadz ini bisa membuat orang kacau, ini enggak jelas. Enggak, maksud saya bahwa kita itu mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Rujukan kita Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Rujukan kita Quran, sunnah dan ijtima' dan ijtihad. Ulama yang gitu, ulama banyak banget, ulama itu kita ikuti. Kalau ada kebenaran dari ulama itu kita ambil. Ada kebenaran dari ulama ini kita ambil, kebenaran dari ulama ini kita ambil. Kalau ada yang tidak setuju dengan perilaku ulama-ulama ini, itu adalah tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah, ya kan? Karena manusia bisa benar bisa salah. Coba saya tanya, syekh, guru, kiai, ulama, ustadz dari kelompok sampean, apakah ada yang maksum terjaga dari dosa? Tidak ada, ya kan? Manusia bisa benar bisa salah. Kenapa kemudian mengaku paling benar dan orang lain salah? Itu adalah klaim yang salah sebenarnya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilus shawab.
pendapatku benar tapi mengandung kemungkinan salah, jangan mengklaim paling benar. Pendapat orang lain salah tapi mengandung kemungkinan benar, jangan disalah-salahin. Makanya saya tidak setuju, mohon maaf, kalau ada yang bilang jangan ngaji sama Ustadz Fulan, dia bukan dari manhaj kita. Saya nggak setuju banget. Menurut saya itu adalah penyesatan gitu. Melarang orang ngaji sama ustadz orang lain, ustadz lain. Kecuali kalau ustadznya itu benar-benar adalah secara akidah, secara itu adalah sesat. Memang itu adalah liberal, orang Syiah, orang apa yang sesat. Kalau ini beda, cuma beda harokah, beda gerakan, kenapa kemudian larang-larang? Rasul juga menyampaikan Islam terbuka, para sahabat terbuka, tapi terbuka kan pada siapapun. Itu seperti itu ya. Jadi manhaj sebenarnya adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita ikuti. Kenapa saya katakan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah? Ada kekeliruan, ketidaksinkronan antara manhaj yang diklaim oleh seseorang dan Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh dalam menilai orang lain. Dalam ilmu hadis dikenal ada istilah al-jarhu wa ta'dil. Hadis itu dilihat sanadnya. Sanad itu rangkaian para perawi. Rawinya dinilai satu-satu. Imam Bukhari dilihat, si fulan gimana, si fulan gimana, si fulan dinilai. Kalau ada keburukan, disebutkan keburukannya supaya hadis itu tidak diambil. Kalau kebaikan, kebaikannya disebutkan. Ini tujuannya untuk memurnikan hadis. Tapi bedanya Ahlussunnah wal Jamaah kalau menilai seseorang itu kebaikannya disebut panjang, keburukannya disebutkan di akhir kecil. Yang bukan lalu saya sampaikan. Sampean kenal namanya Pak Rafiq? Oh kenal, Gantar ya iya. Pak Rafiq itu orangnya soleh, orangnya dermawan, orangnya baik hati, orangnya suka nolong, orangnya begini. Cuma dia itu malas dalam ibadah. Cuma dia itu sedikit pelit. Oh dermawan kok pelit ya. Cuma dia sedikit sekali gitu loh. Kekeliruannya disebutkan sedikit, kebaikannya disebutkan panjang. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau sekarang enggak, ketika sampai enggak setuju dengan ulama tertentu, langsung, oh jangan dengerin ulama fulan, bukan manhaj kita, dia sesat, menyesatkan. Wah! Langsung dengan kalimat itu dia sesat, menyesatkan, habis. Saya pernah di Riyadh, ini ada mahasiswa masih program bahasa dari Turkmenistan, Uni Soviet. Dia beli tafsir fi Dhilalil Quran karangan Said Qutb. Di raknya ada teman-teman Saudi masuk, mahasiswa itu yang syariah, mahasiswa yang sudah kuliah. Kaget dia lihat tafsir fi Dhilalil Quran. Masya Allah ada Dhilalil Quran katanya. Ya akhi dibakar saja katanya. Ini kitab ini dibakar saja. Kenapa kata mahasiswa yang baru tadi? Ini sesat, ini menyesatkan. Hal qara'ta, kamu sudah baca katanya. Belum. Nanti belum baca bilang sesat menyesatkan, gimana sih katanya? Baca dulu katanya. Ini banyak akademisi, orang-orang pinter dicekoki oleh ustadznya, awas si fulan sesat, terima saja. Padahal mestinya sesatnya di mana guru, gitu kan? Kebaikannya di mana? Mestinya begitu kan? Sampai kalau nilai saya juga sama, banyak keburukannya. Tapi kan yang sampean perlukan bukan keburukan saya kan? Tapi kebaikan ilmu yang saya dapatkan, saya sampaikan itu saja. Ya, baik. Itu Bapak. Ada pertanyaan dari akhwat, Ustadz, bagaimana hukum cadar menurut 4 mazhab? Ini pembahasan agak panjang sebenarnya. Tapi yang jelas sebenarnya cadar itu masalah khilafiyah, masalah diperdebatkan. Jadi aurat perempuan yang sepakat para ulama tidak boleh diganggu buat seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan, iya kan? Sepakat. Jadi menurut saya yang perlu diotak-atik dibahas itu bukan cadarnya. Yang perlu dibahas itu adalah bagaimana kalau ada ibu-ibu saudara kita, tante kita yang kalau keluar masih pakai celana pendek. Itu perlu dibahas. Bagaimana kalau ibu, bibi, paman kita, tante kita yang kalau keluar nggak pakai jilbab, itu perlu dibahas. Kalau cadar mestinya nggak usah diotak-atik. Pertama itu cadar masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan bahwa cadar itu aurat. Makanya kemudian harus ditutup. Kenapa cadar itu aurat? Ya, saya sebenarnya dari sisi aurat saya lebih setuju bahwa muka itu aurat. Saya lebih setuju muka itu aurat. Saya tanya pada sampean yang masih muda-muda. Sampean kalau melihat rambut perempuan dengan lihat wajah perempuan lebih tertarik mana?
Hah? Kalau sampean dari belakang ada perempuan rambutnya panjang terus kayak indah, sampean tertarik nggak? Ngelihat dari belakang perempuan rambutnya panjang, tertarik nggak? Nafsu nggak? Nanti disangka kuntilanak. Iya, jadi maksud saya adalah rambut dianggap aurat yang harus ditutup, padahal dari sisi fitnahnya muka lebih fitnah kan dia. Makanya saya juga lebih cenderung sebenarnya bahwa muka itu memang lebih cenderung kalau suruh milih ya. Kalau suruh milih antara pendapat muka itu aurat atau bukan, saya juga lebih cenderung muka itu aurat sebenarnya. Lebih layak ditutup daripada rambut, maksud saya ya kan. Maksudnya rambut ditutup, kalau rambut ditutup kan itu sudah bagian nas ya. Nas artinya ada dalilnya, itu nas, tidak boleh diganggu gugat. Cuma maksud saya adalah rambut saja harus ditutup, apalagi muka gitu kan. Dari sisi fitnahnya muka lebih besar. Cuma ulama 4 mazhab itu beda pendapat. Ada yang mengatakan muka itu aurat harus ditutup, ada yang mengatakan muka bukan aurat yang tidak harus ditutup. Intinya berarti adalah ketika aman dari fitnah, muka nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian menimbulkan fitnah, cantik banget, kalau keluar metu semuanya fitnahnya, ya udah bagusnya ditutup lah. Nek sampean deh bojo cantik banget, apalagi sampean pencemburu, suruh pakai cadar lah gitu. Jadi nanti karena pulang marah-marahan dulu, karena memang tadi ini masalah khilafiyah. Maksud saya bagi ummahat akhwat yang sudah bercadar, alhamdulillah itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Tapi jangan ketika melihat perempuan yang belum bercadar, jangan sampai ada kesan bahwa dia Islamnya belum sempurna. Ini masuk ranah khilafiyah. Dan bagi ibu-ibu perempuan yang belum bercadar, jangan sampai punya kesan yang bercadar itu hulu berlebihan atau bercadar itu ekstrim. Jangan. Tapi bercadar itu adalah pilihan fatwa, pilihan pendapat yang lebih aman. Dan itu anugerah bagi yang bisa istiqomah dengan cadarnya. Ya, terakhir sebagai penutup, bangga Pak. Bangga, terakhir, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz. Semoga Ustaz senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi dikatakan bahwasanya kan kalau kita mengambil satu mazhab kan tidak boleh mencampur aduk ya Ustaz ya. Terus pertanyaan saya itu, dalam mazhab Imam Syafi'i itu kan untuk sholat jamaah dan qashar minimal 80 atau 90 km ya Ustaz ya. Ya Haubilis Jakarta lah. Nah terus ada lagi pendapat bahwasanya ketika kita sudah keluar rumah, ya kita sudah safar, maka sudah boleh dijamaah dan dikosor. Nah pertanyaannya, apakah seseorang yang bermazhab Syafi'i ketika kita berada di Subang misalnya, contohnya Ustaz ya, kan itu kurang dari 80 km ya. Nah terus apakah boleh kita sholat di jamaah dan dikosor sedangkan ia bermazhab Syafi'i? Terus yang kedua, dalam mazhab Syafi'i kan setelah selesai sholat kan membaca Al-Fatihah ya Ustaz ya. Nah, itu wajib ya Ustaz ya. Nah seandainya seseorang yang bermazhab Syafi'i itu berada di lingkungan yang bukan mazhab Syafi'i, nah tidak membaca Al-Fatihah dan ia bermazhab Syafi'i, apakah boleh apa tidak itu Ustaz? Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa Pak namanya Pak? Iya. Nama saya Eko Koswar Pak. Barangkali nanti ada hadiah dari Pak Rafiq kan bisa disebut namanya. Makanya namanya disebut tuh. Pertama tentang jamaah qashar itu satu materi panjang, itu penting juga sebenarnya, bagus dibahas, tema khusus jamaah dan qashar. Jamaah sama qashar itu dua keringanan yang berbeda. Jamaah menggabungkan sholat, qashar meringkas sholat. Dua keringanan yang berbeda. Sampean boleh menjamak tanpa qashar 4 rakaat, zuhur sama asarnya jadi 8. Bisa qashar tanpa jamak
2 rakaat zuhur tok selesai, asalnya di waktunya 2 rakaat, bisa digabungkan dua-duanya jamak dan qashar. 1. Yang kedua, jamak qashar itu karena 2 keringan yang berbeda, spesifikasinya berbeda. Kalau qashar harus dalam perjalanan yang panjang, qashar. Yang tadi mazhab Syafi'i 100 kilo lah gampangnya. Kalau jamak tidak harus dalam safar. Jamak itu boleh di rumah. Karena hujan besar boleh dijamak. Nanti banyak kondisi-kondisi yang boleh menjamak sholat. Nah, safarnya berapa? 100 km itu Syafi'i. Memang ada pendapat mazhab Zahiri sekedar keluar boleh dikatakan safar, tapi lemah pendapat begitu. Makanya kemudian jangan mengambil pendapat yang lemah, yang gak gampang, gitu kan? Karena tujuan adanya qashar itu meringankan kondisi safar yang memberatkan. Kalau perjalanannya tidak memberatkan ya nggak usah di qashar. Nah, boleh menjamak qashar keluar dari rumah boleh menjamak qashar itu kalau niatnya perjalanan jauh. Contohnya gini nih, sampean mau pulang ke Jogja lebih dari 100 kilo. Nah, sampean rumahnya di Hargelis, kemudian sampai ke Patrol, datang waktu zuhur. Boleh sampean jamak qashar zuhur sama asar di Patrol. Karena sampean sudah mau melaksanakan perjalanan yang panjang tadi. Kalau menjamak tanpa di qashar boleh dilakukan di rumah. Contoh gini, mau pulang ke Jogja, berangkatnya kapan? Teraja di salat zuhur dulu. Salat zuhur dijamak dengan asar 4-4 itu boleh. Masih di rumah itu boleh. Tapi qasharnya belum. Karena qashar itu harus safar. Kalau jamak boleh di rumah, belum safar boleh kalau jamak. Kalau qashar itu spesifikasi harus safar. Kalau jamak tidak harus safar. Makanya dokter, mamanya sampean ada yang jadi dokter, jam 5 sore ditelepon dari rumah sakit, dok segera ke sini, ini pasien harus ada tindakan operasi. Langsung pergi ke rumah sakit, 5:30 langsung melakukan tindakan operasi. Selesai diperkirakan jam 7:30. Berarti datang waktu maghrib, niat saya akan jamak maghrib saya dengan isya. Boleh dijamak maghribnya dengan isya. Padahal nggak bepergian loh itu, boleh. Itu jamak itu boleh, asal tidak menjadi kebiasaan harian. Makanya saya juga sebenarnya pernah ngomong bagi ibu-ibu yang walimahan resepsi dihiasi dari jam 9, munculnya jam 11, muncul baru jam 11, lipstiknya dari jam 6, kemudian muncul jam 11 baru nongol datang zuhur. Ayo sholatnya zuhurnya gimana? Ayo mau wudhu hilang semuanya make upnya. Ini kalau ngikuti pendapat yang kontemporer bisa aja dijamak dengan asar kayak gini. Tapi tidak menjadi kebiasaan harian. Dan asal tidak maksiat. Jadi seperti itu. Itu bagus, ini jadi pembahasan panjang sebenarnya tentang jamak dan qashar. Ada 2 pertanyaan tadi itu. Pertanyaan apa lagi? Pertanyaan yang kedua. Sholat Pak, Fatihah itu bukan hanya mazhab Syafi'i. Seluruh mazhab berpendapat bahwa baca Fatihah itu adalah rukunnya sholat. Habis sholat baca Fatihah. Oh, saya juga baru tahu dalam mazhab Syiah habis sholat ada baca Fatihah itu baru tahu, Pak. Tidak ada ketentuan. Zikirnya enggak ada ketentuan itu. Karena tidak setiap masjid juga ada Fatihahnya setiap habis sholat itu. Bedanya cuma mazhab Syafi'i disunahkan agak kedengaran gitu aja, zikirnya kenceng gitu. Tapi tidak ada keterangan bahwa mazhab Syafi'i harus baca Fatihah setelah sholat, itu enggak ada. Ya, jadi yang saya belum pernah menemukan itu. Belum pernah menemukan ada pendapat mazhab Syafi'i setelah sholat harus baca Fatihah, itu belum menemukan. Kalau misal ya cukup. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Kalau sampean menemukan ada tema-tema besar, tema-tema penting yang harus dibahas, contoh kayak jamak qashar itu ada pertanyaan sebelum ditutup. Kalau maghrib dijamak dengan isya, waktunya di waktu isya jamak takhir, pertanyaannya sholatnya maghrib dulu apa isya dulu?
Maghrib dijama dengan Isya, dijama takhir waktu Isya. Sholatnya maghrib dulu apa Isya dulu? Asar, zuhur sama asar dijama takhir. Kalau zuhur asar 4-4 hampir sama bentuknya. Kalau maghrib sama Isya itu beda. Kaitannya adalah ketika sampean mau jama takhir masuk rest area, kemudian di masjidnya lagi sholat Isya, sampean gimana? Harus ngikuti Isya terus maghrib juga diakhirkan, atau maghrib imamnya Isya rakaatnya nggak sama, ribet kan? Ayah, ini pembahasan sebenarnya, tapi jawabannya pembahasan panjang tentang jamak qashar. Ada fikih jamak qashar, tapi bocoran saja bahwa jamak qashar itu hanya menggeser waktu, tidak merubah urutan. Kalau jamaknya takdim, di bawah dinaikin ke atas, set. Asar dilakukan di waktu zuhur, set, gitu kan. Kalau jamak takhir, zuhurnya diturunkan, set. Urutannya berubah nggak? Urutannya tidak berubah mestinya, tapi ruwet di lapangan kan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat dan menjadikan majelis ini majelis yang diberkahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khair kepada Ustaz atas jawaban yang ditanyakan oleh jemaah sekalian dan pencerahan ilmunya yang tadi